Pek, gue mau nanya sama kamu. Ya, siap bang. Kamu kalau ke kampus jam berapa? Ke kantor jam berapa? Biasanya 6:30 udah datang, pulang jam 5. Nah, kalau kamu 6:30 biasanya absen jam 8 kan? Iya. Berarti ada 1 jam kamu bisa nulis, Jadi Mbak Putri. seperti hibah pengetahuan ya Prof ya. Iya, pengetahuan Mbak Putri. Bener Itu gak tuh yang Prof? saya pengen. Kenapa? Karena status dosen itu sangat mulia. Tapi Hmm, kalau nyari duit jadi pengusaha aja, jangan jadi dosen iya katanya. juga ya Prof ya. Ya, perlu nggak sih nulis, bikin buku buat dosen? Mm-mm. Halo semuanya, selamat datang di Podsai Podcast ID Saya Pap. Bersama saya Putri dari ID Saya Pap. Podcast ini hadir untuk kamu yang ingin tahu lebih banyak seputar dunia akademik, literasi digital, dan publikasi ilmiah. Nah, pernah nggak sih kalian tuh kepikiran kenapa dosen suka banget nulis buku? Nah, itu nulis buku cuma gengsi akademik atau emang ada alasan yang lebih berdampak dan lebih besar dari sebagai syarat jabatan aja? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin itu bareng narasumber luar biasa kita. Beliau adalah dosen yang sangat aktif dan inspiratif di dunia akademik dan sosial. Profesor Dr. Taufikur Rahman. Assalamualaikum, Prof. Salam Mbak Putri. Nah, beliau ini eh, guru besar di bidang governansi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau telah menulis lebih dari 50 buku dan juga aktif lebih dari 15 organisasi nasional ya Prof ya. Dan memiliki pengalaman panjang di bidang akademik, sosial dan kebijakan publik. Nah, beliau juga pernah menjadi anggota DPRD, tenaga ahli di Kementerian Sosial dan DPR RI, serta aktif sebagai reviewer di jurnal Sinta dan Scopus. Baik, langsung kita sapa saja Profesor Taufikur Rahman sekali lagi. Halo Prof, Ya, selamat ya datang ya boleh. Prof di Taufik Podsai. aja, nggak usah pakai profesor, Bu. Nggak Mbak apa-apa Putri. Prof. Suatu kehormatan bagi kami kedatangan Prof di sini. Makasih. Kebetulan ini episode kedua kami di Oh, siap. Podsai. Iya Siap. Prof. Baik, Prof. Mungkin kita bahas ke pertanyaan yang paling mendasar ya Prof ya. Boleh, boleh. Iya, kita langsung masuk nih. Saya yakin banyak pendengar kita Prof di sini ya Ya, adalah dosen muda, ya, juga peneliti ya. baru dan mahasiswa pasca sarjana seperti saya. Oke. Dan banyak dari mereka tuh berpikir, menulis buku itu penting atau enggak sih sebenarnya gitu. Kadang ada yang nulis buku cuma buat kebutuhan administrasi, atau ada juga yang udah bukunya selesai, tapi setelahnya nggak pernah dibaca lagi gitu. Atau jadi akhirnya tuh mereka berpikir, ini buku hanya formalitas aja atau enggak gitu, Prof. Ya. Dan sebenarnya buku tuh masih relevan nggak, Prof, di era digital sekarang ini dan di era media sosial saat ini? Menurut Prof gimana? Ya, baik, makasih Mbak Putri ya. Iya, Prof. Pertanyaannya mendasar ya, buat kalau if kita sebagai seorang dosen, kebetulan saya dosen. Hmm. Tapi kalau diskusi sama teman-teman, kalau boleh dosen itu status aja katanya. Ah, iya. Kenapa? Karena status dosen itu sangat mulia. Hmm. Tapi kalau nyari duit jadi pengusaha aja, jangan jadi dosen Iya katanya. juga ya, Prof. Ya, oke, Baik-baik. kembali ke pertanyaan awal ya, Mbak Putri. Masih perlu nggak sih nulis, bikin buku buat dosen? Nah, sekarang pertanyaan itu dibalikan kepada dosennya sendiri ya. Jadi kalau pengalaman saya pernah ada yang manas-manasin. Mbak Putri, ada senior saya. Oh, gimana tuh? Kebetulan di UMJ juga, saya nggak sebut ya, tapi udah meninggal. Oh iya, baik. Jadi waktu awal saya mau maju di guru besar, beliau tanya ke saya, Pik, buku lu berapa? Oh, nanyanya karena dia udah profesor, dia di bidang hukum kan. Berapa buku kamu katanya? Izin Prof, baru 15. Baru 15, saya ini udah 35 dulu waktu naik masuk jadi guru besar. Itu kok hati tuh langsung naik adrenalin Langsung saya panas bilang ya, Prof, kayak ya? gitu ya. Tapi nggak saya tunjukkan saat Oh, itu iya, ya. iya. Nah, di situ jadi titik motivasi saya. Oh, dia kalau guru besar punya 35, maka saya pada saat pelantikan saya harus lebih dari dia. Oh, gitu. Nah, makanya saya pas ini tadi di Mbak Putri saya koreksi, bukan 50, 52 saya. Oh, Masya Sekarang Allah. lagi bikin lagi. Sir saya masih salah berarti, Prof. Mantap, Prof. Iya, saya lagi bikin lagi 3 ya. 2005 ini baru 1
saya yang udah dapat ISBN. Nah, terus pertanyaan lain adalah itu dari sisi insight saya, background saya. Nah, kalau misalkan sebagai dosen masih perlu nggak sih bikin buku atau hanya ikut sebagai persyaratan serdos atau di sister misalkan gitu. Iya, betul. Karena satu semester itu per tahun itu minimal satu. Jadi satu buku tuh bisa kepake 2 semester, kalau nggak bisa 2 tahun ya. Nilai bukunya nanti sekarang mau buku apa? Kalau bukunya buku reference itu 40 poinnya. Kalau monograf itu 20. Kalau buku bahan ajar tuh 20. Kalau buku chapter tuh 20. Jadi yang paling besar adalah buku reference. Nah, terus pertanyaannya apakah dosen perlu nggak sih buat buku? Menurut saya sebagai seorang dosen dan kita pernah jadi aktivis, itu sangat perlu, bukan perlu. Oh, oke. Kenapa? Karena itu merupakan kebutuhan. Bayangkan Mbak Putri kalau nggak minum sehari aja, itu kan pasti kering tuh kan bibir kan, kebayang Iya kan? sih, Prof, kebayang. Sehari itu kan minimal 3 liter minum air ya, Iya. katanya menurut kesehatan. Lantas makan. Kalau nggak makan gimana? Emang ada puasa yang seumur hidup kecuali wali mungkin ya. Aduh, iya, iya, Udah Prof, jadi betul. cahaya. Nah, artinya pertanyaan mendasar itu bukan apakah perlu atau tidak. Jadi harus dijadikan kebutuhan. Baik. Kenapa? Karena saya ada beberapa kawan ya. Jadi bagaimana kita menciptakan keinginan untuk membuat buku. Saya bikin behavior, saya bikin lingkungan saya sendiri. Jadi gimana bikinnya? Ada kawan saya bilang ke saya, "Pek, gue mau nanya sama kamu." "Ya, siap bang." "Kamu kalau ke kampus jam berapa? Ke kantor jam berapa?" "Biasanya 6:30 udah datang, pulang jam 5." "Nah, kalau kamu 6:30 biasanya absen jam 8 kan? Iya. Berarti ada 1 jam kamu bisa nulis." Wah, Masya Gitu. Allah. Jadi saya belajarnya dari pendapat kawan itu, terus kemudian saya belajar. Nah, akhirnya menurut saya keinginan buku itu sebelum nanti ke lebih yang spesifik ya saya cerita, tapi ini kan di permukaan dulu kita. Buat buku itu yang mahal, Mbak Putri, itu adalah mood. Moodnya. Jadi kalau sudah mood, Mbak Putri lepasin semua kecuali sholat. Oh iya, sholat gak boleh Nggak mut-mutan ya, boleh Prof. mood-moodan gitu. Iya, Prof. Jadi kalau mood, saya malam tuh. Nah, saya kan lagi belajar nulis buku nih sama Bu Novi ya. Saya bilang, Bu Novi ini 3 subbab ya, 3 bab 3 bab. Nah, saya ada motivasi. Saya harus tunjukin ke Bu Novi bahwa saya bisa bikin buku. Kan gitu dong, ya kan? Oh iya, Prof. Kata Bu Betul. Novi, wah ini CV-nya keren banget, ngeledek. Saya bilang, ya kan gitu loh. Nah, saya hanya ingin bahwa sesuatu tuh harus punya apa ya, personality index buat kita. Personality index. Artinya kita punya tahapan yang jadi indikator menurut kita ya. Tapi kalau pujian saya nggak suka. Kenapa? Karena kalau dipuji nanti kita ngelayang, adrenalin kita hilang. Saya lebih baik ejekan, lebih baik misalkan orang ngenyek itu adrenalinnya tinggi buat kita. Jadi pengen Iya. lebih gitu ya, Prof ya. Kayak tadi misalkan diledek, kamu baru 15, saya udah 35 katanya. Iya. Dan itu saya camin betul, saya pegang betul. Dan akhirnya, kebetulan orangnya udah meninggal ya. Kalau belum saya tuh bukunya ya kan. Ini buku semua saya kan. nih 52. Ya gitu loh. Nah, itu adalah sebuah kenyataan yang memang saya rawat. Dan saya pelihara ya buat diri saya. Nah terus pada saat kuliah saya ingat ya, saya pertama kuliah itu tahun 90 ya. Oh, saya belum lahir tuh, Prof. Oh gitu ya Mbak Putri. Jadi saya dulu di pekerja sosial, ilmu kesejahteraan sosial. Oke. Nah sekarang almarhum namanya Profesor Irawan Suartono. Itu adalah guru besar sekaligus doktor pertama di pekerja sosial. Nah saya sama teman-teman yang jago bahasa Inggris saat itu saya kumpulin dan kebetulan perempuan semua. Nah saya bilang sama Prof Irawan, Prof, boleh nggak saya pinjem bukunya? Buat apa? Ini buku saya beli dari Amerika semuanya. Ada 7 buku saya ingat. Saya punya 7 orang teman ya, 8 dengan saya. Nah terus saya bikin student English club saat itu. Dari 7 orang itu saya diskusin ke teman-teman. Saya bilang itu seangkatan semua, 90-92 lah ya. Mau nggak nyari duit? Saya bilang, ini orang-orang perempuan ini kan orang-orang rajin, orang-orang berprestasi, tapi biasanya yang gitu kan agak sulit komunikasi dan gaul. Iya kan, karena dia kutu buku lah kata orang. Kutu buku. Saya kumpulin di masjid, saya ajak sholat tarawih apa, setelah pulang itu mau nggak kita translate
bukan kayak zaman sekarang. Oh iya. Translate itu sangat mudah ya gitu loh. Iya. Nah saat itu dia mau saya terjemahin satu buku. Oh. Jadi bukunya waktu itu saya ingat yang satu tuh sekitar 257-an, yang kedua tuh makin tebal, yang ketujuh itu bukunya tipis. Masya Allah Nah tuh, Prof. jadi saya translate, terus di setiap mata kuliah dia kan dapat ya. Mm-mm. Saya bilang, Prof boleh nggak saya jual? Boleh. Mau kamu jual berapa katanya? Boleh nggak saya jual 100.000 Prof? Buku Prof yang tebal, kalau beli itu mungkin sekitar $200-300 lah. Saya translate waktu itu 100.000, terus kata beliau nggak kemurahan katanya. Ya boleh, tapi kan 100.000 juga udah besar dulu kan. Iya, zaman dulu Karena tuh, Prof buat ya. mahasiswa tuh udah, saya kan nginget saya diri sendiri ya. Iya. Saya nggak salah dapat tuh dari 7 buku mungkin 15 juta Mbak. Masya Saat Allah. itu ya. Di 90-an ya, Iya, Prof ya. jadi saya belajar itu dari translate. Jadi baca buku, belajar buku. Teman saya ada yang udah dokter sekarang ya, gitu loh. Udah banyak lah yang 7 orang nih sukses-sukses. Tapi rata-ratanya mereka mungkin mudah-mudahan nggak nonton podcast ini nih, ya kan. Rata-rata ikut suami ya gitu loh. Iya, Nah iya, saya iya. belajar dari situ, punya 7 buku. Dapatlah 15 juta saya. Terus saat itu apa, kita bagi bertujuh gitu. Luar biasa. Jadi awal mula Prof Belajar tuh memulai dari dan mahasiswa. belajar buku dari mahasiswa ya, Prof ya. Iya. Masya Allah. Nah, ada inspirator saya itu kakak saya yang nomor 1 ya, namanya almarhum, dia Ahmad Wikarya. Dia di SMA 1 Kerawang. Dia satu-satunya dulu yang pertama masuk PMDK karena memang orangnya rajin ya belajar. Saya ingat kakak tuh ya, dia nggak seneng nonton saat itu ya. Yang seneng itu kakak saya. Itu yang satu tuh kedokteran di Unpad kan, yang kedua kakak di ITB di MIPA ya. Ini 2 orang pintar di keluarga, memang jadi contoh ya buat adik-adiknya. Saya yang kelima. Nah kakak yang pertama bilang, Pi kamu harus banyak beli buku ini nih. Jadi dia kasih bukunya. Jadi motivasi buat diri sendiri. Terus ada soal bagaimana menciptakan prestasi. Waktu itu bahasa Inggrisnya apa bukunya lupa. Tapi dia kasih bahwa saya dapat juara. Dia PMDK, dia kedokteran di Unpad, udah meninggal sekarang. Nah terus dia kasih buku itu. Nah kakak saya yang kedua hobinya nonton, Terus tapi ITB gitu loh ya kan. ITB tapi. Nah dia di SMA Kerawang. Dia dapat kalau zaman saya dulu kan PMDK dan Sipenmaru. Kalau Iya. sekarang kan SBMPTN sama SMPTN ya. Iya, betul. Ada beasiswa sama dengan Sipenmaru lah dulu. Nah kakak saya yang kedua itu selalu kalau ada film baru dia cerita. Nanti saya ajak. Jadi kakak ini berebut saya. Iya. Yang satu berebut ngasih buku, yang satu berebut nonton. Terus udah gitu dia ceritain gimana. Nah Iya. saya ingin ceritain bahwa dari situ saya dapat sesuatu. Nah sesuatu itu apa? Sesuatu yang seringkali buat saya pengen kayak dia. Saya pengen mendapat sesuatu yang orang lain nggak ada. Dari dia saya dapat. Jadi panutan pertama Prof Iya, ya dari beliau. kakak yang kedua itu selalu cerita ke saya, pintar tuh nggak perlu diketahui orang. Kalau yang kedua tuh selalu nyembunyiin karena dia kalau keagamanya lebih kuat ya, gitu loh. Dia suka jadi imam dulu, dia ketua DKM. Ya dia rajin lah di Salman di ITB ya. Nah kalau kakak yang pertama karena memang dia pintar ya kutu buku, nggak pernah keluar, baca buku aja. Terus saya bilang, Ma boleh nggak ngeliat kakak di kamar? Boleh, kerjanya itu aja ngotrat. Jadi pintar tuh kata dia nggak cukup latihan itu sekali, jadi baca latihan lagi, makanya dia rata-rata matematikanya 10 Luar biasa. gitu. Nah dari inspirasi itu masuk ke jenjang mahasiswa. Nah setelah saya dosen, saya bingung ya jadi dosen ini kan. Bingungnya apa di era sekarang, mohon maaf ya buat para penonton podcast nih semua ya. Jadi dosen itu tidak seperti di negara lain. Bukan kita menafikan ya di Indonesia. Jadi di kita jadi dosen bagus ya. Orang hari ini rata-rata aktivis pengen jadi dosen untuk status, tapi bukan untuk cari uang. Iya sih, Gitu. Prof. Artinya bukan buat berpenghasilan ya. Ya sama kayak Bu Novi statusnya dosen, tapi nyari duitnya jadi pengusaha gitu kan gitu. Nah, dari mana saya belajar menulis buku? Itu ketika saya ngelihat, saya belajar, saya dulu senang di wartawan ya, artinya saya jadi aktivis pers dulu kan. Saya bangun majalah kampus, saya bangun tabloid. Ya teman saya ada Margiono almarhum kan, ketua umum PWI. Lantas teman-teman saya di wartawan ada, saya latihan di Supomo sini, mungkin terkenal kan, Dokter Supomo pelatihan pers training itu Iya, kan. pernah dengar, Prof. Ya.
Nah, terus kemudian saya nggak mau masuk ke pers, dunia pers. Kenapa? Karena eh maaf ya, saya seringkali saya ngadu ke Allah tuh ya, kalau saya pers, kan banyak tokoh yang sukses ya. Saya dulu bangga dengan Pak Harmoko, saya pernah ketemu Pak Harmoko, ngobrol lah ya. Terus Pak Tarman Ajam kan kenal juga. Tapi saya pernah ketemu Pak Sudarmono, mantan Wapres. Mereka orang-orang yang eksklusif ya, dia punya sesuatu dalam dirinya. Jadi kalau ada sesuatu itu harus diraih. Nah, di dalam buku juga gitu, Mbak Putri. Oke. Jadi kalau kita mau buat buku, makanya saya bilang yang mahal tuh moods-nya. Apalagi di era IT sekarang. Mbak Putri mau bikin apa aja itu pasti bisa. Data bisa dibikin. Tinggal nanya sama teman kita AI kan. Iya. Asal masih ada nggak paketnya. Kalau nggak ada makin pendek kan gitu. Iya, benar-benar. Nah, tapi yang susah adalah data. Data itu artinya hasil survei dan lain sebagainya. Nah, pada soal nanti masih butuh nggak sih zaman sekarang? Menurut saya, maaf ya, saya sering bilang ke teman-teman mahasiswa saya, kalian hari ini lihat di kepala kalian itu jutaan atau biliunan megabyte. Kalian bisa ngerekam apapun, tapi tolong batasi. Jadi kita ngelihat WA kiriman, saya grup mungkin ada ratusan, bahkan ada 200 kali di handphone saya kan. Ya kita harus batasi. Kalau teman saya itu pick di ini dia Di filter ya, di Prof? filter, terus juga yang favorit, yang centang. Jadi yang kamu lihat itu nanti kelihatan di mana. Nah, di buku juga gitu. Oh, gitu. Saya hari ini Mbak Putri ngalamin, saya bilang sama Mbak Bu Nopi, saya pengen belajar nulis buku nih pakai bahasa Inggris. Kenapa? Saya pengen yang baca nih, saya mohon maaf, saya pernah bikin buku sejarah Banten, itu perpustakaan Inggris masukin dan pembacanya sampai 59.000. Luar biasa itu, Nah, Prof. saya ngalamin sekarang pengen sekali kita pakai bahasa Inggris, dan ini memang cita-cita saya. Saya bilang ke teman-teman, kalau sudah nanti saya guru besar, saya pengen buku-buku saya semuanya berbahasa Inggris dan ISBN-nya internasional. Jadi yang baca itu adalah orang-orang luar gitu. Kenapa? Karena banyak dulu ada teman-teman saya di asosiasi profesi, dia bilang, tapi kita bikin buku nyari duit. Saya bilang, saya nggak nyari duit kalau bikin buku, Bu Putri. Jadi kalau orang-orang tuh bikin ISBN terus kemudian di perpustakaan, nah mungkin ide saya aneh. Saya simpen di riset guide saya simpen di tempat-tempat yang umum, dan itu memang sengaja orang biarkan ngupload. Oh, gitu. Saya kasih gratis gitu loh. Oke, berarti Prof tuh lebih pengen bukunya itu disebarluaskan, seluas-luaskan ya, Prof ya? Iya, paling enggak orang itu membaca buku saya, oh ternyata ada nilai idealisme saya. Orang susah beli buku, orang mahal beli buku, saya gratisin aja deh. Masya Allah, mulia Gitu. sekali itu, Prof. Enggak, bukan gitu. Enggak bukan soal itu. Karena rata-rata orang dosen hari ini nulis buku pengen jualan. Maaf iya ya, sih, beberapa ada motivasi ya, beberapa mungkinnya tidak semua. Tapi menurut saya itu baik ya, bagus ya untuk nambah income kita. Tapi berapa sih harga buku? Pernah nggak di kita orang yang dapat Nobel yang jadi penulis buku, mohon maaf, kayak misalkan, nggak ada, Bu Putri. Oh gitu. Nggak ada. Kalau di luar negeri itu jadi penulis itu selain dia orang awalnya sudah kaya, jadi penulis terus kemudian meledak bukunya, terjual, dibeli orang, ya dia bisa hidup yang layak. Iya. Kalau di kita sepertinya gitu. Jadi saya langsung membatasi, saya kalau punya buku nggak mau lah buat dijual gitu loh. Saya pengennya Mbak Putri bisa baca, anak saya bisa baca, siapapun saya gratisin gitu, Jadi Mbak Putri. seperti hibah pengetahuan ya, Prof ya. Pengetahuan, Mbak Putri. Itu yang saya pengen. Ada bahasa itu tuh, itu menarik tuh, hibah pengetahuan ya. Iya, Prof. Kalau hibah buku terbatas ya gitu lah, betul. Hibah ilmu pengetahuan dari seorang Profesor Taufik Rohmani. Nulis buku gitu. Nah, jadi kalau balik lagi, apakah seorang dosen perlu nggak sih nulis buku? Menurut saya bukan perlu tidak. Dosen memang membutuhkan makan minum, membutuhkan membuat buku. Jangan hanya menjadi syarat administrasi. Iya. Jangan syarat untuk menjadi status dosen bahwa harus jadi penulis ya. Tapi yang menulis buku tuh harus jadi actuality, jadi kebiasaan gitu. Iya. Karena tadi Prof juga bilang dosen itu adalah
pekerjaan, sebenarnya bukan pekerjaan ya Prof, lebih kayak profesi yang mulia ya Prof Iya, ya. betul. Otomatis saat profesi mulia itu diibaratkan dengan buku, seharusnya buku juga jadi suatu kewajiban dosen untuk menerbitkan gitu ya Iya, Prof ya, betul, betul, membagikan ilmunya betul, sendiri untuk khalayak betul, masyarakat. Gitu ya Prof ya kira-kira betul, ya. betul. Oke oke Jadi oke. ada 3 buku kemarin, Mm-mm. waktu saya pengukuhan guru besar, Iya. saya buatkan di buku digital dan saya kasih bagi-bagi aja. Oh Masya Allah itu Banyak Prof. juga teman-teman Masih guru ada stok nggak Prof? ada masih. Saya simpen ininya apa, barcode-nya. Jadi Margotnya, orang bisa oke oke. scan, dia bisa baca gitu. Oke. Termasuk video saya bilang saya minta di YouTube aja. Jadi semua orang bisa baca. Jadi kan di Indonesia ini untuk governance digital, saya dengar ya, Iya. mudah-mudahan nggak salah baru satu gitu loh, belum banyak lah. Tapi Oh, sementara mata kuliah governance digital ini jamur. Jadi dibutuhkan, diperlukan, tetapi pakarnya belum ada. Bahkan ini ke depan bisa menjadi prodi baru. Bahkan ini bisa menjadi fakultas baru. Kenapa? Karena governance digital itu bukan hanya pribadi, nation, ataupun generasi bomber yang kaget, mm-mm. tapi para pengambil keputusan juga hari ini banyak yang masih gagap. Hmm, Gitu loh, dengan adanya e-commerce, dengan adanya e-budgeting, dengan adanya e-digital, masih aja orang berpikir, mohon maaf, mungkin tidak semua ya, birokrasi kurang memahami public services, itu pelayanan publik itu ya memang untuk publik. iya betul. Jadi bukan lagi ada anekdot kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah Aduh, gitu. itu salah ya Prof ya Iya, pemikiran kayak salah. gitu. Jadi kalau kita gratisin buku, kenapa harus dijual gitu loh? Aduh, iya Maksud iya saya itu iya ya iya iya gitu loh. benar Jadi harusnya gitu. menggratiskan buku itu menurut saya, kita sedang bikin pondasi bangunan nanti di alam surga nanti gitu loh Iya Mbak benar Putri. benar benar benar. Banyak orang yang bisa baca buku untuk skripsi, untuk tesis, untuk disertasi. Iya. Nah, bahkan ada yang datang ke rumah, telepon saya terus minta tanda tangan. Buat apa? Saya bilang, ah cuma buku gitu aja gitu. Enggak, Prof, ini gini. Ah, ya ya udah. Saya bilang silakan aja nggak apa-apa gitu. Nah, masih jarang sekali ya orang Iya. punya pemikiran idealisme seperti itu ya. Mm. Dan saya pernah dapat, sekarang saya cari lagi, ada 2,5 juta buku yang gratis tuh dengan e-link ya. Nah, menurut Hmm, saya para pejabat sekarang, para pemikir sekarang, saya pernah DPRD ya, Mbak Putri. mm-mm. Jadi dulu saya kaget waktu bikin anggaran, ini buku ngapain 2,5 M buat apa? Saya bilang Iya ini juga ya untuk Prof. diperbanyak gitu loh. Nah, Heeh. maksudnya kalau untuk penulisnya dikasih honor ya 5 juta, 10 juta boleh lah ya gitu loh. Mm-mm. Tapi kalau bukunya terus kemudian digoreng jadi anggaran sampai besar, buat apa? Kalau biaya Iya cetak benar. boleh lah kita bayar ya Mm-mm. gitu loh. Tapi kalau bukunya, idenya itu semakin orang banyak ide Mm-mm. bagus, ya kita kasih aja gratis. Kecuali pemerintah kita hari ini sudah menghargai buat para penulis. Itu Hmm, kan lain kan? iya Misalkan di lain. negara lain yang dapat Nobel terjual laris kan gitu kan? Iya. Gitu loh. Nah, sekarang TikTok juga kan saya lihat belum terlalu banyak untuk mensosialisasikan buku-buku yang layak dan pantas dibaca oleh Iya teman-teman Prof. SD, SMP, SMA dan bahkan para dosen ya di kita. Ya saya sih ngajak udahlah gratisin aja kalau Mbak Putri bikin. Saya bilang sama Bu Nopi nanti kalau buku kita jadi kita nanti upload dan kita bikin gratis ya. Kecuali satu yang bahasa Inggris. Kalau yang Hmm, bahasa Inggris orang nanti kita ISBN Inggris. Nah kalau beli boleh lah nanti di tokonya Banovi. Saya mau tuh oke oke setahun oke. misalkan 3 atau 5 gitu loh. Iya, karena Gitu. kalau Inggris kan effortnya berbeda ya Prof ya kan, dan target pasarnya kan keluar. Ya paling enggak saya sih ini aja enggak muluk-muluk lah. Kalau kita bukunya bahasa Inggris terus yang beli orang-orang bule, Iya, orang bule aja bisa beli kan ke iya kita benar gitu benar loh. benar benar. Saya ingin menaikkan harkat orang Indonesia bahwa bule juga butuh buku yang karangan orang-orang Indonesia gitu Mbak Putri gitu Iya loh. iya. Bukan soal duitnya ya sekali Iya lagi iya ya iya gitu loh. betul Prof. Nah, terus saya pernah dengar nih Prof. Ini karena saya bertanyanya dari sisi mahasiswa mungkin Prof Ya karena belum. silakan. Mm-mm. Mm-mm. Ada yang bilang gini Prof, buku akademik itu kayak skripsi yang dijilid ulang Prof. Itu mitos atau fakta Prof? Kira-kira Prof? Sebetulnya gini ya Bu Putri, kalau kita lihat pemerintah hari ini sudah mengeluarkan aturan bahwa tidak harus membuat skripsi, tesis, dan disertasi. Dunia hari ini sedang berlomba
bahwa luaran karya akademik itu bisa yang terindeks di Sinta ataupun di Scopus atau di jurnal internasional. Dan sekarang pemerintah juga sudah maju ke depan bahwa hari ini teman-teman S3 itu wajib publish. Paling nggak LOA ya, Letter of Acceptance, dia akan publish di jurnal internasional, kalau nggak jurnal Scopus misalkan. Nah, problemnya adalah Sinta kita yang Sinta 1 sampai Sinta 6, baru Sinta 1 dan 2 saja yang setara dengan Scopus. Kan gitu kan? Betul. Nah, seharusnya ini yang harus menjadi concern pemerintah. Jadi nanti kalau Sinta 1, Sinta 2 sudah standar dengan Scopus, maka nanti tidak perlu lagi ke Scopus. Karena kenapa? Kita kalau lihat Scopus ya, banyak sekarang Scopus yang gratis, oke. Dan Scopus yang bernuansa untuk menghasilkan uang jor-joran, besar-besaran, bahkan jadi industri, di dalamnya menggunakan pihak ketiga. Misalkan salah satu contohnya Elsevier. Iya. Mohon maaf. Nah, tidak boleh orang langsung submit di jurnal tersebut, tetapi menggunakan pihak ketiga. Nah, sekarang Indonesia ini kan sudah di atas ya, Malaysia. Kemarin kan masih di bawah Malaysia ya, kita produksi artikel di Scopus, jurnal ya. internasional Scopus. Kita udah melampaui 55.000 per tahun. Bahkan sekarang sudah mencapai 1.250.000 setahun untuk Indonesia. Nah, tetapi kita masih kalah oleh Korea Selatan, kita masih kalah oleh Jepang. Nah, kalau untuk masuk di dunia internasional, Amerika yang membuat jurnal Scopus itu kalah oleh Cina. Jadi nomor 1 Cina itu 2,5 juta setahun tuh. Wah. Itu Amerika baru 1.750.000, belum nyampe 2 juta. Nah, artinya Indonesia kalau di atas 1.250.000 setahun melibatkan S2, S3 masuk dia publish submit di Scopus, maka dia melewati Korea Selatan dan Jepang. Nah, ini cita-cita mungkin ya dari orang-orang di kita pengambil keputusan, mari kita dukung di sini. Nah, balik lagi ke buku misalkan. Buku adalah salah satu luaran. Saya ketemu misalkan dengan Prof. Endang Amin ya, itu adalah kepala perpustakaan, sangat mulia tujuan kepala perpustakaan ini apa? Dimudahkan lagi buku itu. Jadi tidak sebelumnya itu harus publish, harus ini, harus itu dan lain sebagainya ya, dipersulit. Bahkan ada katanya 15 meja saya pangkas Mas Topik katanya. Saya bikin jadi 7 Mas Prof katanya sekarang. Pokoknya gimana caranya anak bangsa ini dipermudah untuk bisa ISBN. Karena buku-buku dulu ISBN kan muncul tahun 70 ya. Sebelum tahun 70 kan kita nggak ada indexingnya. Jadi kalau Mbak Putri misalkan bikin buku nggak ada indexingnya. Jadi buku yang sudah 50 tahun itu sudah menjadi buku sejarah. Gitu. Jadi kalau sudah sejarah, saya pernah misalkan ke Belanda ya, maka arsip di Belanda tuh udah kayak chip kalau udah lama tuh, udah tidak lagi seperti udah itu. nggak ada buku, udah nggak ada filmnya buku ya, cetak yang gitunya. Nah, di perpustakaan kita juga sama kan, efisiensi akhirnya Presiden Prabowo katanya efisiensi, tapi malah ditambah anggarannya karena komitmen pemerintah terhadap penerbitan buku misalkan. Nah, menurut saya jadi bukan perlu nggak sih gitu loh Mbak Putri soal buku ini. Menurut saya kita butuh nggak sih makan sama minum? Kalau nggak butuh ya udah lepas. Jadi yang susah itu adalah nyari mood untuk nulis buku. Saya lagi mood banget sama Bu Novi. Bu Novi bagi ya, mau seminggu mau 2 minggu. Bu Novi milih 2 minggu. Saya udah serahin ya Bu Novi tuh. Berapa hari saya kasih kan, termasuk translate Inggrisnya saya kasih. Saya bilang ini tiga bab ini itu bisa jadi satu buku karena udah 300 halaman. Saya bilang. Boleh gitu. spill nggak tuh Prof? Boleh dong. Nah, yang belum itu adalah saya lihat ya Bu Novi, selain buku itu digratiskan, budaya membaca ya. Nah, itu Prof. Budaya membaca itu harusnya dengan buku gratis, kan seperti di perpustakaan orang boleh pinjem ya. Nah, buku-buku apa di era sekarang karena sudah sangat digital, kebetulan kepakaran saya guru besarnya di governance digital hari ini. Nah, yang kita butuhkan ya kita harus banyak produksi buku-buku digital. Dan kita harus banyak ngasih buku-buku ke teman-teman SD, SMP, SMA yang mudah, cepat, dan nangkep. Dan mungkin ada baiknya Bu Novi podcast-podcast seperti ini juga di blast di TikTok. Siap Prof. Tapi segmennya buat teman-teman
SD, SMP, SMA misalkan soal buku. Buku apa yang menarik, buku apa yang bisa dibaca gitu loh. Jadi jangan TikTok isinya mohon maaf pornografi, isinya judi, Iya. isinya juga ramalan-ramalan. Nanti coba lihat nomor 2, itu kan Aduh, iya. menyesatkan gitu loh. Iya, bro. Nggak boleh kayak gitu. Ya TikTok sebagai media sosial dan juga dia menjadi media yang sangat sekarang hari ini digandrungi oleh generasi boomer, anak muda dan tua. Kita harus isi di sana, gitu loh, yang bermanfaat buat teman-teman SMA, Iya. buat sarjana. Jadi bukan hanya sebagai pengantar tidur. Iya. Musisi sudah masuk dengan lagu-lagunya, Iya. terus komedian stand up udah masuk. Jangan dibanjirin juga hanya soal produk-produk Iya, betul. dari luar negeri. Jadi seolah-olah kita menjadi ruang pasar. Iya, jadi kita tuh pasarnya Bebas. Karena ya, gratis dan iya, murah, betul. memangkas biaya distribusi gitu kan. Iya. Nah mungkin itu Mbak Putri, perlu juga nanti kita pamerkan lah buku-buku dari podcast ini yang layak dibaca, ini yang layak dibaca, dan nggak perlu mahal-mahal gitu, nggak perlu, maksudnya nggak perlu tebal-tebal gitu loh bukunya, tapi layak dibaca buat teman-teman SMA, gimana masuk perguruan tinggi negeri, Iya, gimana baik. cara membuat menulis buku, gimana cara menuju rumah tangga, yang sederhana yang dibutuhin oleh generasi Iya. sekarang. Karena generasi sekarang ini kan generasi instan, generasi yang pengen cepet Iya, ngambil betul. gitu loh, kayak gitu. Iya. Nah, Prof, ini kita masuk ke segmen ini, Prof. Iya. Kira-kira ini sebenarnya pertanyaan saya mewakili para penonton Listen, juga ya. gitu Iya. ya. Kan Prof nih sudah banyak pengalaman dalam menulis buku Belum banyak gitu lah, ya, Prof belum ya. banyak. Masih banyak orang yang bisa nulis sampai ratusan, mungkin ribuan gitu loh. Nah, saya tuh pengen bertanya, Prof. Kalau misalkan mau nulis buku, mulai dari mana dulu selain dari mood, Prof? Kayak misalkan dari apanya gitu, Prof? Harus dari idenya kah atau seperti apa, Prof? Ya jelas selain moods ya Mbak Putri, itu harus mulai dari ide. Biasanya dari background. Kalau nulis di luaran itu kan di jurnal itu state of the art katanya, state of Iya, art. state of art. Ya. Nah, idenya apa? Kita mau nulis misalkan saya hari ini punya background sebagai ilmu kesejahteraan sosial, Peksos, administrasi publik, dan saya juga baru menyelesaikan sekolah hukum saya kan S1 kemarin gitu loh. Saya punya 3. Prof masih sekolah hukum Sekolah ya, Prof? saya Masya kemarin. Allah. 4 tahun udah beres, sekarang nanti wisuda Agustus September saya kuliah. Masya Allah, keren banget, Prof. Semangat mudanya ini loh, Prof. Biar gak cepet tua, Mbak Putri. Gitu. Nah, pertama kita nulis itu dari kalau ada mood langsung ya, tapi idenya apa? Saya misalkan hari ini dari 3 ini saya batasin, saya nulis administrasi publik udah 2 nih. Saya mau nulis kesos 2. Nah, satu lagi nanti nulis hukum, buku hukum saya udah jadi 1 tentang restoratif justice. Nah, soal administrasi publik saya udah ada 2. Satu lagi udah saya ISBNK. Nah, satu lagi kesos saya belum, mungkin kesos belum. Nah, setelah ada ide besarnya, saya tuangkan dalam daftar isi. Jadi dari daftar isi itulah nanti kita kembangkan buku judulnya ini, dibuat mau berapa subbab. Dari subbab itu kita bikin sub-subnya lagi. Nah, dari situ baru kita jabarkan. Nah, sama seperti saya dulu kuliah, ingat saya diajarin sama ibu ya. Saya ingat banget sama ibu tuh. Ibu bilang, "P," katanya, "kalau mau belajar lihat daftar isi." Jadi kita mau belajar apa, oh ini di bab ini. Mau belajar apa, oh di bab ini. Nah, nanti ketika kakak bilang nomor 1 tuh, P, di setiap buku itu ada soal latihan. Jadi ada ringkasan, ada soal latihan. Maka setelah baca 1 bab, baca ringkasan, kerjain latihannya. Dan itu nggak cukup 1 kali. Jangan kamu isi pakai pulpen, tapi pakai pensil aja. Setelah beres, kamu hapus, kamu isi lagi. Nah, nanti kalau udah 3 kali, baru kamu inget. Jadi biar ngerekam tuh bab satunya ya, Prof ya. Oh, rupanya biar dapat nilai 10 kayak gitu. Saya bilang, jadi wah, itu tips tuh buat kita semua. Jadi saya diajarin dulu gitu. Kalau udah 3 kali baru dihafal, Bik. Kalau sekarang kebalik kan, rata-rata mahasiswa itu saya lihat ya, saya pernah mahasiswa kan, saya juga belajar lagi kemarin S1 kan. Ketika saya ketemu, saya bingung juga pas masuk ruangan, kok masih pada baca buku gitu loh. Terus saya tanya kan, "Kamu ngapain baca buku?" "Ngapalin." "Oh, ngapalin ya." "Emang Bapak nggak?" "Oh," katanya, "Bapak nggak pernah ngapalin." Nah, itu yang beda.
Saya selalu bilang ke teman-teman, termasuk mahasiswa ya. Pertama, saya nggak mau bikin presentasi kelompok. Saya pengen pribadi. Nah, Gitu. kedua, bikin alat presentasi ini jangan banyak-banyak. Cukup 5, kata pembuka 1, kata penutup 1, 5 halaman yang pokok. Dan itu nggak usah banyak-banyak. Dan itu dijelaskan, bukan dibaca. Rata-rata mahasiswa tuh kalau presentasi baca, Iya sih, bukan beberapa kayak gitu. ngejelasin. Betul. Misalkan konsep empowering, pemberdayaan. Kita mau ngelihat dari sisi mana? Dari individu, masyarakat, kelompok, komunitas. Tinggal kita jelasin. Iya, betul. Artinya kita belajar menerjemahkan gitu loh. Nah, di buku juga sama, kita tuangkan idenya dalam judul, subbab. Jadi nanti kalau di penelitian kita cari atau di luaran itu kan XY-nya kan. Iya, betul. Jadi kita turunin XY ini mau apa aja kita bahas. Misalkan kita bicara administrasi publik. Iya. Administrasi publik itu mau apa? Governance, birokrasi, good and clean governance, kan gitu kan? Iya. Atau misalkan ada sekarang new public administration. Nah, yang mau yang mana kita? Kan banyak tema-tema. Nah, saya sering lihat di apa nih yang lagi tren? Yang lagi tren hari ini governance. Nah, maka saya mesti, kalau kata teman saya ada senior di guru besar Pak Topik, karena Pak Topik guru besarnya adalah governance digital, maka harus banyak tulisannya di Google Scholar, di Scopus, di Sister, dan termasuk bukunya tentang governance digital. Nah, karena ini senior saya bikin banyak tulisan soal itu kan. Setelah banyak keluar tulisan saya bilang, Prof gimana ini, cukup nggak? Oh, udah cukup. Saya sekarang kalau searching Pak Topik semuanya udah governance digital. Iya. Katanya. Mungkin nih salah satu pendengar kita nih Prof, salah satu tugas akhirnya gitu. Pernah dengar apa daftar pustakanya Taufik Rohman? Nah, ini beliau. Iya. Banyak sekali Prof. Kebetulan saya sendiri juga nulis daftar pustaka Taufik Rohman. Oh, ini. Suatu kehormatan sekali nih Prof. Iya, makasih Mbak Putri ya. Iya, jadi memang untuk buku sendiri itu memang seperti yang Prof infokan, kita harus mulai dari ide dulu ya Prof ya. Iya, Mood, ide, terus baru dituangkan ke daftar isi gitu Iya. ya Prof ya. Terus baru dikembangkan lagi Iya. gitu. Nah, ada lagi gini Mbak Putri, ini tips saya ya buat teman-teman nation. Kalau nulis buku itu sering kali gini, dalam pikiran perasaan kita itu suka maksa. Oh, Paham nggak? paham. Jadi kalau Mbak Putri nulis nih ya, kalau saya sekarang udah terlatih. Artinya buat saya, ntar sombong lah itu terlatih. Enggak lah, belum apa-apa. Gimana tuh Prof, gimana tuh? Jadi kalau nulis nih, saya capek nih, letih, udah tidur aja. Oh, jangan dipaksa ya Jangan Prof. dipaksa. Oke, karena nanti nggak ngalir gitu ya Prof. Hasilnya kecil. Oh, Kalau saya paksa nih, harusnya saya dapat kemarin itu 300 halaman ya 2-3 jam gitu ya. Nah, kalau saya paksa lagi capek, mandek, salah lagi. oh iya. Terus ada yang salah ini. Udah kalau udah gitu tidur aja. Oh iya. Istirahat aja. Iya, kalau udah capek istirahat. Off, udah, nggak usah dipaksa. Tapi kan kadang dalam pikiran, dalam emosi, oh ini harus beres. Iya betul. Tapi kalau kamu nggak mood, nggak usah dipaksa. Iya benar. Udah istirahat aja dulu. Nah, saya sering kali saya stop, terus apa yang saya kerjain? Kalau kurang tidur, saya tidur. Kalau kurang keringetan, ya saya setel musik, saya nge-gym bentar setengah jam. Kalau nggak jalan. Nah, kalau misalkan saya butuh, ada hobi saya makan, misalkan makan tuh artinya saya kan seneng misalkan wafer ya, tapi kan jangan terlalu banyak, panis nanti kan. Saya makan dulu. Nah, yang paling saya sering rasakan apaan? Saya wudhu, mandi, wudhu, sholat. Oke. Setelah itu baru saya minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen dong selesaiin. Iya. Bantuin dong, buka lagi ide-ide saya. Karena power itu hanya di Allah. Iya. Itu langsung celeng ya Prof ya. Langsung celeng gitu. Itu lah kalau udah itu celeng. Tapi kalau udah sholat terus kemudian kita wirid, ngantuk udah tidur, nggak usah dipaksa. Iya. Gitu. Jadi memang teman-teman kalau misalkan kita lagi proses nih nulis buku, nggak usah dipaksa kalau capek, istirahat ya Prof ya. Istirahat. Karena semua itu memang ada outline-nya. Betul. Gitu ya Prof ya. Jadi ya di jeda aja dulu kalau misalkan capek. Nah, kebetulan Prof di ID Saipap ini bisa bantu juga Prof dalam menerbitkan buku. Boleh. Kita tuh lembaga, selain lembaga publikasi ilmiah. Iya.
di jurnal, kita juga ada di buku, Prof. Boleh. Namanya ID Saya Pap Press. Mungkin nanti teman-teman bisa cek nanti linknya. Boleh. Nah, kita alhamdulillah sudah nerbitin 8 buku, Prof. Bidang geografi, ada juga bidang smart marketing. Nah, nanti mungkin teman-teman kalau punya ide atau punya naskah bisa hubungi admin ataupun langsung kontak di web kita. Boleh. Iya. Saya tahun ini kalau tidak salah ada 18 buku yang udah jadi, tinggal saya mau ajuin ke ISBN. Wah, Masya Allah, bisa ke kami, Bro. Boleh. Nanti kami bantu tuntaskan sampai dengan haki. Boleh. Kalau haki sih udah bisa ngajuin sendiri 3 menit, 5 menit jadi kan. Iya, benar. Kecuali haki yang sifatnya teknik ya hari ini ya. Iya sih. Nah, justru Mbak Putri, saya menghimbau ya kepada Kementerian Pendidikan ataupun Perpustakaan Nasional ini kan saatnya lah hari ini Indonesia harus punya nilai titik balik yang lebih ya. Jadi kayak perpustakaan di Pemda, di daerah-daerah itu jangan lagi lah minjem bayar segini, minjem janganlah. Iya. Terus masa minjem buku aja harus bayar gitu loh. Maksud saya bukan menafikan toko-toko buku ya hari ini ya, kan toko buku juga banyak, Gramet, Gunung Agung ya, yang sekarang tidak membuka lagi ya. Kenapa? Karena di era digital nggak bisa ditolak, Mbak Putri, nggak bisa. Iya benar. Orang pengennya gratis, orang pengennya kayak Mbak Putri misalkan bikin penerbitan, saya yakin kalau itu disuruh bayar nggak mau. Kita memang lebih ke digitalnya, Prof. Iya, kita nggak digitalnya, betul. Digital ininya saya kemarin 3 buku saya gratisin, saya share aja tuh, silakan aja baca. Ada beberapa guru besar juga minta ke saya, Pak Topik boleh dong share. Pas dia baca, Pak Topik bukunya saya buat ngajar ya di Andalas katanya. Oh boleh, saya bilang. Terus udah gitu kata dia, tapi boleh ya dikirimin cetaknya katanya. Kenapa saya kok baca digital kayaknya pengen yang cetak katanya, tapi tolong tanda tanganin dulu ya. Aduh kacau itu. Saya bilang, buat apa Prof? Saya bilang enggak, saya pengen ini aja, seneng baca di cetak. Memang ada eksklusif ya, orang membutuhkan itu, tapi menurut saya pemerintah atau kementerian atau para birokrat ya hari ini harus membuat. Jadi selain misalkan sekolah rakyat yang udah bagus ya hari ini direspon, literasi digital buku ini masih kurang perhatiannya. Itu yang harus ditambah ya. Iya sih, betul. Gitu loh. Terus yang lain lagi apa? Aplikasi-aplikasi untuk buku digital. Iya betul. Jadi ada, dan itu mahal per tahun tuh bayarnya. Ya cobalah pemerintah di sini beli itu terus kemudian gratisin gitu loh untuk kepada mahasiswa, masyarakat. Kan pemerintah punya hak ya bikin aplikasi gitu loh. Nah kalau saya bilang, Mbak Putri, hari ini saya pengen sebagai anak bangsa, saya pengen dong bantu dong, saya pengen punya apa ya, saya nonton di HBO sambutan dia, orang gila dengan orang jenius tuh beda tipis gitu. Ini yang nonton istrinya kan. Jadi dia sebelum dapat hadiah Nobel, dia dapat rumus matematika, dia masuk ke dunia gila. Dia ngomong sendiri, dia udahlah crowded lah. Nah tapi istrinya masih ngerawat dia. Sampai akhirnya saya tidak ingin saya tidak ngejar Nobel kata dia. Saya cuma pengen dapat rumus, masyarakat tuh punya manfaat dari hasil pemikiran saya. Tapi kemudian orang-orang yang di Nobel itu kemudian mendekati dia dan memang layak dia dapat. Jadi saya sudah melewati fase orang gila. Terus kemudian kata orang saya jenius katanya karena menemukan teori itu. Padahal istri saya tahu dari dulu ya saya pinter, wah langsung tepuk tangan semuanya di situ kan gitu loh. Jadi istrinya waktu dia gila juga masih mendampingi sampai dia dapat Nobel di situ. Nah kalau saya bilang hari ini kita harus banyak bikin ya teman-teman dosen, bukan hanya bahasa Indonesia. Jadi ide Bapak dan Ibu mari kita sosialisasikan di internasional. Iya. Jadi banyak orang yang baca gitu loh. Iya betul. Kalau perlu orang lain harga $100, $7 ya, kalau perlu kita $1, $2. Yang penting itu syarat aja gitu loh. Syarat aja itu jadinya. Bahwa anak Indonesia ada yang bisa nulis dan itu dijual dengan harga $5 gitu kan gitu. Tapi
orang-orang luar yang baca gitu loh. Itu saya memang pengen sekali ke sana. Jadi bukan Wah, dari luar biasa, duitnya di Prof. situ gitu. Gitu Mbak Putri mikir. Jadi Prof ini pengen penyebaran ilmu pengetahuannya itu meluas, bukan hanya di Indonesia ya, Iya, Prof. betul Mbak Dunia Putri. internasional juga gitu ya, Prof. Itu baru pengen Mbak Putri. Insya Allah dalam waktu dekat, Prof. Amin, Amin. Itu kalau misalkan Prof ISBN internasional sudah ada rencana diterbitkan di mana, Prof? Maksudnya pengurusannya bagaimana tuh, Prof? Boleh Mbak Putri bantu juga boleh. Oh iya, oke. Dengan Nanti senang kita hati. pelajari lagi. Dengan senang Karena saat hati. ini kami memang ISBN-nya masih nasional, masih nasional. Memang tadi ngomongin tentang ISBN ya, Prof ya. Sebelumnya, saya memang merasa mudah banget, Prof, untuk mendaftar buku kami yang sebelumnya itu untuk ke ISBN. Betul. Toolsnya sudah sangat mudah itu, Prof, di web gitu, nggak ada yang ribet-ribet. Kalau dulu kan, kalau kata Prof, kalau ada yang mudah, Kalau gimana, ada Prof? yang kalau bisa dipersulit ngapa dipermudah gitu ya. Ini bener-bener udah dipermudah sih memang. Jadi nggak ada nih alasan buat teman-teman kita nih di sini kalau udah ada ide, udah ada naskah, tapi nggak diterbitin bukunya. Aduh, sayang sekali ya, Bro. Jadi Perpustakaan Nasional dan LIPI ya sebagai lembaga indexing pengeluar ISBN menurut saya sudah sangat good ya, sudah Iya. sangat bagus, Sudah good. sudah good. Nah hanya mungkin masukannya adalah buku-buku lama yang pernah terbit di ISBN mungkin karena perpus tuh ganti server atau ganti aplikasi ya. Itu masih belum ada yang terindexing. Jadi yang keindexing itu baru 21 ya dari 50 gitu loh. Oh. Tapi ya nggak apa-apa, itu udah sangat bagus ya. Jadi bedanya nanti buat Bapak dan Ibu atau para generasi bomber sekarang udah sangat bagus di Perpustakaan Nasional. Setiap kali mau nerbitkan sekarang linknya udah dikasih. Oh, iya. Gitu loh. Nah, saya juga mungkin di UMJ Pers, salah satu media penerbitan di Muhammadiyah, kita juga pengen bikin nanti di website UMJ Pers itu nanti, jadi ketika mereka klik itu langsung ke marketplace. Bisa marketplace UMJ, bisa marketplace-nya Muhammadiyah Jakarta ya, bisa ke marketplace-nya swasta, ya bisa ke TikTok, bisa ke Shopee, bisa kemana aja. Nah, nanti di situ Perpustakaan Nasional udah ada linknya, jadi sangat luar biasa sekarang pelayanannya udah sangat Sudah bagus. sangat terintegrasi semua Ya. ya, Prof. Ya. Luar biasa. Cuma mungkin masukan lagi jangan dibatasi misalkan maksimal 400 halaman gitu. Oh, ada maksimal sekarang ya, Prof ya? Yang saya dengar gitu ya, Oh, oke, mudah-mudahan itu salah ya saya ya gitu loh. Terus juga harus dipermudah lah. Iya. Kalau perlu saya pikir pemerintah menggratiskan buku-buku. Jadi jangan lagi, ya mohon maaf ya, orang nyari uang nih, jangan salah tangkap ya. Guru me-endorse ini bayar segini misalkan gitu. Saya bilang ke mahasiswa kalau saya pengusaha saya pasti gratisin ke kalian gitu loh. Dan saya selalu ke mahasiswa dulu, boleh dong oleh-oleh saya buat kalian, buku saya baca. Kalau enggak kalian simpen di rumah. Jadi nginget saya tuh, oh Taufik Roman dulu yang ngarang buku ini ya gitu. Itu dosenku juga. Iya gitu loh. Jadi itu yang sebetulnya saya ingin sekali ya di sana gitu loh. Mbak Putri, mudah-mudahan ya. Siapa tahu nggak ada yang godain nih di telinga, di pikirannya kan gitu. Wah, ini obrolan kita hari ini benar-benar membuka mata, Prof. Ternyata nulis buku itu bukan cuma soal gengsi atau formalitas ya, Prof ya, tapi soal bagaimana kita memberikan warisan intelektual dan membawa ilmu kita lebih dekat ke masyarakat. Nah, kalau kamu lagi dengerin ini dan punya ide dan naskah gitu ya, jangan ragu untuk hubungi ID Sepap karena kita bisa bantu kalian untuk menerbitkan buku. Nah, mungkin sampai di sini terlebih Boleh, dahulu, Terima Prof. kasih banyak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Putri. Saya Taufik Rohman. Kami pamit undur diri. Salam literasi dari kami, ID Sepap. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa komen dan subscribe di sini. Kalau pembaca dan pendengar pelihat setia, silakan subscribe.